Sebelum kita memulai perjalanan kita untuk menemukan ketenangan di malam hari, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan sesuatu yang sangat berarti. Jika hati Anda tersentuh oleh apa yang akan kita bagikan, mohon berikan tanda suka pada video ini dan klik tombol berlangganan serta lonceng kecil di sampingnya. Dengan begitu, kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak akan pernah ketinggalan secercah cahaya dan informasi penuh kebaikan dari kami. Dukungan tulus dari Bapak dan Ibu adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang hatinya begitu saya kasihi, apa kabar hari ini? Saya berdoa dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Tuhan Yang Maha Penyayang senantiasa memeluk Bapak dan Ibu dengan anugerah kesehatan, melapangkan hati dengan kedamaian, dan memberkahi setiap helaan napas di usia yang semakin terhormat dan mulia ini. Sudah lebih dari 15 tahun lamanya, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mendampingi dan mendengarkan suara hati ribuan orang tua terkasih dari seluruh penjuru negeri. Dari semua cerita yang saya dengar, ada satu keluh kesah yang selalu sama. Sebuah rintangan kecil di malam hari, seringnya terbangun hanya karena ingin buang air kecil. Mungkin, Bapak dan Ibu juga merasakan hal yang sama. Tubuh rasanya sudah sangat lelah, rindu sekali dengan tidur yang pulas tanpa gangguan. Tapi, baru saja mata terpejam selama 1 atau 2 jam, rasanya sudah ada panggilan untuk beranjak ke kamar kecil. Hal ini terus berulang, malam demi malam. Akibatnya, tidur kita menjadi terpotong-potong. Saat pagi menjelang, badan terasa berat dan tidak bertenaga. Kepala kadang terasa pusing, dan ingatan seolah menjadi sedikit kabur. Padahal, tahukah Bapak dan Ibu, kunci untuk mendapatkan kembali tidur yang nyenyak dan memberikan istirahat yang layak bagi ginjal kita, seringkali tersembunyi dalam kebaikan secangkir minuman hangat sebelum kita tidur. Bukan, ini bukan tentang obat-obatan yang mahal atau vitamin dari luar negeri. Ini tentang hadiah sederhana dari alam, yang bisa kita siapkan dengan penuh cinta di rumah kita sendiri. Di video ini, saya ingin membagikan 7 minuman penuh kebaikan yang, atas izin Tuhan, bisa membantu menenangkan malam-malam Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sering terbangun di malam hari untuk ke toilet memang sering dianggap biasa. Banyak yang berkata dengan pasrah, "Ya, beginilah kalau sudah tua." Padahal, jika kita mau mendengarkan tubuh kita dengan lebih saksama, ini adalah sebuah bisikan lembut, sebuah tanda bahwa ginjal kita mungkin sedang bekerja sedikit lebih keras dari biasanya. Saat kita tidur, seharusnya seluruh tubuh kita beristirahat, memulihkan diri. Ginjal kita pun seharusnya ikut beristirahat dengan tenang. Namun, terkadang karena pola makan, kebiasaan minum, atau kadar gula dalam tubuh yang kurang seimbang, ginjal kita yang baik hati ini terpaksa harus terus bekerja di saat jam istirahatnya. Ia bekerja untuk membuang kelebihan cairan atau gula dari tubuh kita. Akibatnya, kandung kemih kita jadi lebih cepat terisi, dan itulah yang membangunkan kita. Ini bukan sekadar hal yang merepotkan. Jika terus dibiarkan, tidur yang tidak berkualitas bisa membuat tekanan darah naik turun, tubuh terasa lelah sepanjang hari, dan daya ingat kita pun bisa perlahan-lahan menurun. Banyak yang mengira solusinya rumit dan mahal. Padahal, seringkali jawabannya ada pada kebiasaan kecil yang penuh kasih sayang sebelum tidur. Bahkan dalam ajaran agama kita, Rasulullah mencontohkan kehidupan yang begitu indah dalam kesederhanaannya, yaitu makan dan minum secukupnya, dan memilih apa yang alami untuk tubuh. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana secangkir minuman hangat bisa menjadi langkah pertama kita untuk menenangkan ginjal, memeluk kandung kemih, dan mengantar Bapak dan Ibu ke alam mimpi yang damai. 1. Pelukan hangat dari segelas air jahe. Bapak dan Ibu yang saya cintai, minuman pertama yang selalu saya sarankan dengan sepenuh hati adalah air jahe hangat. Mungkin jahe sudah tidak asing lagi, tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa di dalam rimpang sederhana ini tersimpan keajaiban? Jahe memiliki kebaikan alami yang bisa menenangkan peradangan atau rasa tidak nyaman di dalam tubuh, termasuk di saluran kemih kita. Lebih dari itu,
Kehangatan dari air jahe ini rasanya seperti sebuah pelukan lembut untuk otot-otot kandung kemih kita, membuatnya lebih rileks dan tidak mudah mendesak kita untuk bangun. Bagi yang kadar gulanya sering naik turun, jahe juga membantu menjaganya tetap seimbang di malam hari. Saya jadi teringat kisah Pak Suyatno, seorang bapak berusia 71 tahun. Dulu, malam-malamnya terasa panjang karena harus bangun 3-4 kali. Lalu, saya menyarankan sebuah ritual kecil yang penuh cinta, minum segelas air jahe hangat 1 jam sebelum tidur. Perlahan tapi pasti, malam-malamnya berubah. Tidurnya kini jauh lebih pulas, seringkali nyenyak hingga fajar menyingsing. Cara membuatnya pun mudah sekali. Ambil jahe segar sebesar ibu jari, cuci bersih, lalu memarkan sedikit agar aromanya keluar. Rebus dengan sekitar 2 gelas air selama 5-7 menit. Boleh ditambahkan setetes madu agar lebih nikmat. Minumlah selagi hangat, dan rasakan kebaikannya mengalir di tubuh. 2. Ketenangan dari aroma teh serai. Minuman kedua yang tak kalah menakjubkan adalah teh serai hangat. Serai, dengan aromanya yang khas, seringkali hanya menjadi pengharum masakan. Padahal, ia adalah sahabat bagi ginjal kita. Serai ini pintar, Bapak, Ibu. Ia membantu tubuh kita bersih-bersih, membuang kelebihan cairan dan garam lebih awal, yaitu di sore hari. Jadi, saat malam tiba, kandung kemih kita tidak akan cepat penuh. Selain itu, menghirup aroma serai yang hangat bisa menenangkan pikiran yang mungkin lelah setelah seharian beraktivitas. Ada cerita dari Ibu Aminah, seorang ibu berusia 68 tahun. Dulu, kebiasaannya adalah minum teh manis di malam hari, yang membuatnya sering terbangun. Setelah mengubah kebiasaannya menjadi minum teh serai di sore hari, sekitar jam 5, perubahannya luar biasa. Malamnya menjadi lebih tenang, tidurnya lebih dalam. Cara membuatnya? Cukup ambil sebatang serai, memarkan, lalu rebus dengan 2 gelas air. Minumlah di sore hari. Ini adalah cara sederhana untuk meringankan kerja ginjal kita di malam hari. 3. Kebaikan tersembunyi dari rebusan daun katuk. Minuman ketiga ini mungkin mengejutkan, air rebusan daun katuk. Kita mungkin mengenalnya sebagai sayuran untuk ibu menyusui, tapi ternyata daun ini menyimpan rahasia kebaikan untuk para orang tua terkasih. Daun katuk mengandung zat-zat baik dari alam yang membantu mengeluarkan garam berlebih dari tubuh. Jika garam berlebih sudah keluar, cairan tidak akan menumpuk, dan kandung kemih pun lebih tenang di malam hari. Daun ini juga membantu merilekskan otot-otot di sekitarnya. Saya teringat kisah Tante Nani, yang dulu malam-malamnya selalu terganggu. Setelah mencoba minum air rebusan daun katuk beberapa kali seminggu, beliau merasa tidurnya jauh lebih damai. Cukup ambil segenggam daun katuk, cuci bersih, dan rebus sebentar. Minum setengah gelas saja selagi hangat sebelum tidur. Jangan pernah meremehkan kebaikan dari tanaman di halaman rumah kita. 4. Kesegaran air timun dan daun mint. Banyak yang takut pada timun karena dianggap membuat sering buang air kecil. Padahal, jika kita tahu caranya, timun justru menjadi teman baik. Kuncinya ada di waktu meminumnya. Buatlah air infus dari irisan timun dan beberapa lembar daun mint, lalu minumlah di sore hari. Timun akan membantu membersihkan tubuh kita lebih awal, sehingga saat malam tiba, ginjal dan kandung kemih kita bisa beristirahat dengan tenang. Rasanya yang segar juga sangat menyenangkan. 5. Tidur lelap ditemani teh chamomile. Terkadang, yang membuat kita sulit tidur bukanlah desakan ingin ke toilet, melainkan pikiran yang berkelana dan hati yang gelisah. Untuk itu, teh chamomile adalah jawabannya. Bunga kecil ini adalah hadiah alam untuk menenangkan jiwa. Secangkir teh chamomile hangat sebelum tidur bisa membantu meredakan kecemasan, merilekskan tubuh, dan mengantar kita pada tidur yang lebih dalam. Ketika jiwa kita tenang, tubuh pun ikut damai. 6. Keseimbangan dari air rebusan kayu manis. Bagi bapak dan ibu yang perlu menjaga kadar gula darah, air rebusan kayu manis adalah pilihan yang sangat bijak. Kayu manis membantu menjaga gula dalam darah kita agar tidak naik turun secara drastis di malam hari.
Jika gula darah stabil, ginjal kita tidak perlu bekerja keras. Cukup rebus sebatang kayu manis dan minum airnya selagi hangat di sore atau awal malam. Ini adalah ikhtiar kecil untuk kesehatan yang lebih besar. 7. Manisnya berkah dalam segelas air madu hangat terakhir, minuman yang paling sederhana namun penuh berkah, air hangat yang dicampur sedikit madu. Madu adalah keajaiban dari alam, sebuah obat sekaligus pemanis yang menenangkan. Jika tenggorokan terasa kering di malam hari, jangan langsung minum segelas penuh air putih. Coba larutkan 1 sendok teh madu dalam segelas air hangat. Cukup minum sedikit saja. Ini akan melegakan tenggorokan, menghangatkan perut, dan menenangkan saraf, membantu tidur lebih nyenyak. Bapak dan ibu yang hatinya mulia, selain memilih minuman yang tepat, ingatlah satu hal yang sangat penting, waktu. Berikan jeda waktu bagi tubuh kita. Minumlah minuman-minuman ini sekitar 1 atau 2 jam sebelum waktu tidur. Ini adalah bentuk kasih sayang kita pada ginjal, memberinya waktu untuk bekerja sebelum kita beristirahat. Dan sebelum berbaring, jangan lupa untuk ke kamar kecil terlebih dahulu. Hari ini, kita telah melihat bahwa jalan menuju tidur yang damai tidaklah rumit. Ia terbentang melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh cinta dan kebaikan dari alam. Kuncinya hanya satu, lakukan dengan tulus, pilih yang alami, dan iringi dengan doa. Sekarang, saya ingin sekali mendengar cerita dari Bapak dan Ibu. Minuman mana yang paling menyentuh hati Anda? Yuk, kita saling berbagi kehangatan di kolom komentar. Jika video ini membawa manfaat, jangan lupa untuk membagikannya, karena setiap kebaikan yang dibagikan akan kembali kepada kita. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa memberkahi Bapak dan Ibu dengan malam-malam yang tenang, tidur yang pulas, tubuh yang sehat, dan usia yang dipenuhi kebahagiaan dan keberkahan.